Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua siklus materi penyusunan kehidupan. Yang pertama siklus oksigen dan yang kedua siklus belerang. Kita masuk kepada siklus pertama, yaitu siklus oksigen. Siklus oksigen merupakan salah satu siklus biogeokimia yang menjelaskan pergerakan gas oksigen di atmosfer, ekosistem, biosfer, dan litosfer. Siklus oksigen terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama, semua tumbuhan hijau selama proses fotosintesis melepaskan oksigen kembali ke atmosfer sebagai produk sampingan. Tahap kedua, semua organisme aerobik menggunakan oksigen bebas untuk respirasi. Yang tahap ketiga, hewan menghembuskan karbon dioksida kembali ke atmosfer yang lagi-lagi digunakan oleh tanaman untuk fotosintesis. Sekarang, oksigen barulah dia seimbang dengan atmosfer. Nah, tahukah kamu peranan oksigen dalam kehidupan? Pertama, adalah untuk respirasi atau pernafasan. Yang kedua, dekomposisi. Yang ketiga, karat. Siklus yang kedua adalah siklus belerang atau yang biasa disebut juga dengan daur sulfur. Daur sulfur atau siklus belerang menurut pengertiannya adalah proses perubahan belerang dari bentuk hidrogen sulfida berubah menjadi sulfur dioksida yang kemudian menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Ada beberapa tahap dari siklus belerang ini. Yang pertama, daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi atau karena adanya industri batubara yang menggunakan bahan bakar dari batubara berupa gas SO2. Tahap kedua, zat sulfur atau belerang naik ke udara yang membentuk awan, sehingga terjadilah hidrolisis air berupa H2SO4 dan akhirnya mengakibatkan terjadi kondensasi yang menurunkan hujan yang biasa kita kenal dengan hujan awan. Selanjutnya, setelah hujan awan turun, maka hasil dari hujan tersebut akan digiring dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Tahap selanjutnya, sulfur yang berupa bentuk anorganik atau SO4 nantinya akan berpindah dari bumi dan atau alam menuju ke dalam tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat menggunakan akar dari tanaman. Kemudian, sulfur umumnya direduksi oleh bakteri menjadi senyawa sulfida. Namun, kadang-kadang terdapat dalam bentuk yang lain seperti sulfur dioksida dan sulfur hidrogen sulfida. Nah, tahap selanjutnya, hidrogen sulfida merupakan senyawa yang dihasilkan dari penguraian bahan bakar organik yang mati yang juga dapat mematikan makhluk hidup pada perairan. Kemudian, daur sulfur itu selalu dibantu oleh unsur organisme lain untuk bisa menguraikan senyawa-senyawa menjadi sebuah unsur. Pada daur sulfur ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab membantu dalam proses transformasi dapat dibagi menjadi 4. Pertama, H2S itu akan menjadi S, kemudian menjadi SO4 berupa bakteri sulfur tak berwarna hijau dan ungu. Yang kedua, SO4 menjadi H2S berupa reduksi sulfat anaerobik bakteri Desulfovibrio. Yang ketiga, H2S menjadi SO4 berupa pengoksidasian sulfida aerobik bakteri Thiobacilli. Yang terakhir, S organik itu menjadi SO4 ditambah dengan H2S. Sekian siklus dari oksigen dan belerang. Semoga bermanfaat tayangan ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.